Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tidak terasa sekarang sudah bulan November, artinya kurang lebih 10-11 bulan kita mendapatkan kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Dan saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk belajar pada Mazmur 23 yang berjudul Tuhan Gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak Ibu Saudara sekalian, Daud menggambarkan kebaikan Tuhan itu seperti gembala, karena Daud pun juga dulunya adalah gembala. Dia merasakan bahwa Tuhan yang memenuhi segala kebutuhannya dan bahkan menghalau musuh-musuhnya. Daud merasakan takkan kekurangan aku karena Tuhan memberikan dia ke padang rumput yang hijau, bukan padang rumput yang kering. Tuhan memberikan Daud berkat sesuai dengan kebutuhan Daud dan yang terbaik. Hal itu pun juga berlaku dengan kita. Sepanjang tahun 2025, Tuhan memberkati, melimpahkan kita dengan banyak sekali berkat sesuai dengan apa yang Tuhan anggap baik. Lalu Tuhan juga memberikan Daud penghiburan. Pada saat Daud mengalami permasalahan hidup, dikejar-kejar oleh musuh-musuhnya, Daud hanya bisa berdoa dan berpengharapan kepada Tuhan, dan hal itulah yang menghibur dirinya. Kita pun juga memiliki banyak sekali permasalahan hidup. Mungkin kita pernah mengalami khawatir atau ketakutan, tapi ingatlah saat kita berdoa dan berpengharapan pada Tuhan, ada penghiburan dari Tuhan sehingga kita berani dalam menghadapi segala macam permasalahan hidup. Lalu Daud merasakan bahwa Tuhan tidak mempermalukan dia di hadapan para musuh-musuhnya. Apa musuh-musuh kita? Godaan iblis. Kita memiliki rival dalam bisnis. Mungkin ada hal-hal negatif yang membuat kita sulit berkembang. Saat kita melakukan hal-hal yang benar, jujur, kita tulus mengerjakan segala sesuatu, pasti kita hidup dibenarkan oleh Tuhan. Dan hidup yang dibenarkan oleh Tuhan pasti tidak akan mendapatkan malu. Maka dari itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengajak untuk kembali flashback apa saja kebaikan Tuhan dalam hidup kita sepanjang tahun 2025 ini. Yang pastinya Tuhan memenuhi segala kebutuhan kita. Dia memulihkan kita, menyegarkan kita dengan segala kelegaan. Dia juga memberikan kita penghiburan sehingga kita tidak bertakut dan khawatir dalam menghadapi permasalahan hidup. Lalu Tuhan jugalah yang membenarkan kita sehingga kita mampu menang melawan segala permasalahan hidup kita. Mari kita mensyukuri segala kebaikan Tuhan sehingga kita pun mengalami takkan kekurangan aku. Tuhan Yesus memberkati. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu sepanjang tahun 2025 ini yang tidak bisa kami hitung karena terlalu banyaknya Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan pemeliharaan-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Berkati kami Tuhan supaya kami mensyukuri segala apa yang Engkau berikan, bukan terhadap masalah-masalah kami ya Tuhan. Kiranya kami tetap bersandar padamu Tuhan, sehingga kami dapat menerima kelegaan, penghiburan Tuhan. Kiranya Engkau bantu di tahun 2025 ini ada pemulihan, baik itu pemulihan hubungan keluarga kami, pemulihan
hubungan-hubungan yang sudah rusak terhadap sesama kami ya Tuhan. Berkati di tahun 2025 ini ada keberanian Tuhan dalam menghadapi permasalahan hidup, dan berkati juga di tahun 2025 ini kami dibenarkan oleh nama-Mu Tuhan, sehingga kami bisa menang Tuhan menghadapi segala permasalahan hidup kami ya Tuhan. Kami serahkan Tuhan segala hidup perkara kami dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati kami Tuhan supaya selalu memiliki hidup yang takkan kekurangan oleh kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.